Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Stani Nur Salim dari kelompok 16. Pada siang hari ini, saya akan membahas langkah-langkah lengkap untuk membuat sebuah virtual machine macOS menggunakan aplikasi VirtualBox. Virtual machine ini sangat berguna bagi kita yang ingin menjalankan macOS di perangkat non-Apple. Sebelum kita mulai, saya ingin berterima kasih dulu kepada anggota-anggota kelompok 16, yaitu ada Hebat Nigoro dan Rian Mardi. Jadi, apa sih VirtualBox? VirtualBox ini adalah perangkat lunak virtualisasi yang bersifat open source yang dikembangkan oleh Oracle. Dengan menggunakan VirtualBox, kita dapat menjalankan berbagai sistem operasi secara bersamaan hanya pada satu perangkat fisik. Misalnya, kita ingin menjalankan Linux atau macOS di Windows. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan VirtualBox. Atau sebaliknya, jika kita ingin menjalankan Windows atau Linux dalam macOS, kita bisa melakukannya juga hanya dengan menggunakan VirtualBox. Tanpa perlu melakukan dual boot atau mengganti sistem operasi, VirtualBox mendukung berbagai platform, baik sebagai host maupun guest OS, menjadikan VirtualBox alat yang sangat fleksibel untuk pengembangan, pengujian, dan pembelajaran. Untuk fitur utama dari VirtualBox, yang pertama, VirtualBox ini memiliki kompatibilitas platform yang cukup luas. VirtualBox dapat berjalan di berbagai sistem operasi host seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Selain itu, VirtualBox juga mendukung berbagai sistem operasi guest, termasuk Windows, dari Windows XP hingga versi Windows terbaru, Linux, Ubuntu, Fedora, Debian, dan lainnya, macOS, Solaris, dan bahkan beberapa sistem operasi legasi seperti DOS. Dan juga, VirtualBox ini harganya gratis dan juga bersifat open source. Untuk kelebihan dari VirtualBox, yang pertama, VirtualBox ini gratis dan open source. VirtualBox tersedia secara gratis dengan lisensi open source, membuatnya dapat diakses oleh siapa saja tanpa biaya lisensi tambahan. VirtualBox juga memiliki kompatibilitas platform yang luas, seperti saya bilang sebelumnya. VirtualBox ini juga mudah digunakan, UI-nya cukup ramah pengguna, sehingga orang yang baru download juga bisa dengan mudah memahami cara mengatur virtual machine. VirtualBox juga memiliki dukungan snapshot, di mana kita dapat melakukan snapshot untuk menyimpan keadaan virtual machine pada waktu tertentu dan mengembalikannya dengan mudah jika terjadi kesalahan. Namun, VirtualBox juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah bahwa VirtualBox tidak secepat perangkat lunak virtualisasi lain yang berbayar seperti VMware Workstation atau Parallel Desktop. Terutama untuk tugas-tugas intensif seperti grafis atau komputasi berat, VirtualBox cukup kalah dibandingkan alternatif lain. Dan juga untuk fitur enterprise seperti manajemen cluster atau integrasi skala besar, VirtualBox tidak memiliki fitur setara dengan VMware atau Microsoft Hyper-V. Untuk langkah-langkah mendownload VirtualBox, yang pertama, persiapkan dulu komputer Anda. Pastikan bahwa sistem operasinya memiliki RAM minimal 4 GB dan juga penyimpanan minimal 50 GB kosong untuk virtual machine. Jika sudah, silakan langsung pergi ke browser dan kunjungi situs resmi VirtualBox, yaitu virtualbox.org. Pilih opsi download VirtualBox. Jika sudah, ikuti aja petunjuk instalasi yang diberikan oleh VirtualBox. Kemudian, kita harus melakukan konfigurasi kepada virtual machine. Tentukan dulu jenis dan versi OS. Kemudian, alokasikanlah sumber daya secukup mungkin. Jika sudah, jangan lupa juga untuk mendownload file ISO atau disk bootable untuk menginstal OS. Jika sudah mendownload VirtualBox, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada mesin virtual. Tapi sebelum kita konfigurasi, jangan lupa untuk membuat dulu mesin virtualnya. Kita mulai dengan memencet tombol New untuk membuat mesin virtual baru. Jika sudah, masukkanlah nama mesin virtual Anda. Pilihlah lokasi di mana file virtual mesin akan disimpan. Pilih jenis OS yang akan diinstal. Dan juga jangan lupa untuk mengalokasikan RAM secukup mungkin. Jika sudah, jangan lupa juga untuk membuat hard disk virtual. Cara membuatnya ada di opsi storage. Di dalam storage, pilih opsi create a virtual hard disk now, pencet tombol create.
Dan juga jangan lupa untuk memilih format hard disk. Ada VDI, Virtual Disk Image, yaitu default untuk VirtualBox. Dan juga ada VHD atau VMDK jika Anda perlu kompatibilitas dengan perangkat lunak lain. Jika sudah, pencetlah tombol next. Jangan lupa juga untuk pilih tipe alokasi penyimpanan. Ada dynamically allocated, ukuran hard disk bertambah sesuai kebutuhan. Ada juga fixed size, ukuran hard disk ditentukan sejak awal, membuatnya lebih cepat. Namun dynamically allocated bakal menyimpan lebih banyak ruang. Pilih salah satu, kemudian mencet tombol next. Kemudian tentukan juga ukuran hard disk. Saya rekomendasikan pilihlah sesuai dengan kecukupan laptop. Jika sudah, jangan lupa juga untuk melakukan konfigurasi tambahan seperti konfigurasi sistem, yaitu memilih prosesor dan aktifkanlah virtualisasi hardware jika diperlukan. Ada konfigurasi tampilan juga untuk mengatur jumlah VRAM untuk grafis, konfigurasi jaringan, dan juga jangan lupa untuk memasukkan file ISO ke dalam sistem operasi. Jika sudah, seharusnya virtual mesin sudah siap untuk dijalankan. Bila mesin virtual dari daftar dan klik start, proses bootnya akan dimulai dengan file ISO, dan setelah itu tinggal mengikuti petunjuk instalasi. Untuk fitur utamanya sudah saya bahas tadi, ada snapshot, ada start folder, dan ada guest edition, di mana paket perangkat lunak tambahan ini meningkatkan performa virtual mesin dengan menyediakan driver khusus dan utilitas seperti resolusi layar dinamis, sinkronisasi waktu antara host dan guest, dan juga mouse pointer yang mulus. Dan juga ada fitur USB pass-through, di mana kita dapat mengakses perangkat USB di mesin virtual. Ada beberapa fitur utama lain juga seperti portable virtual machine menggunakan file disk virtual, dan dukungan jaringan yang cukup kuat bagi VirtualBox, keamanan dan isolasi, di mana dengan menjalankan OS dalam lingkungan virtual, VirtualBox memberikan isolasi penuh antara guest dan host OS. Kemudian ada juga command line interface dalam VirtualBox yang memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasikan tugas-tugas seperti membuat, menghapus, atau mengkonfigurasi virtual machine. Sekarang kita akan masuk ke dalam tutorialnya. Pertama, kita harus mendownload dulu Rectal VirtualBox. Silakan langsung saja kunjungi website situs resminya, yaitu virtualbox.org, atau bisa melakukan searching pada browser pilihan Anda. Dalam virtualbox.org, pergilah ke tab download yang di atas. Pada tab download, sekarang tinggal pilihlah platform packages yang sesuai dengan operating system Anda. Saya menggunakan Windows, jadi saya mendownload yang versi Windows. Tinggal langsung diklik dan kemudian downloadnya akan mulai. Jika sudah, sekarang jangan lupa juga untuk mendownload file ISO untuk macOS-nya. Maaf, saya mengambilnya dari techstart.com untuk macOS Monterey. Untuk versi macOS lainnya ada juga di techstart, bisa Anda searching. Pergilah ke tombol return, tinggal scrolling ke bawah sampai ada tombol download. Sekarang pencetlah tombol download yang ini untuk mendownload file ISO untuk macOS Monterey. Jika sudah, sekarang kita harus juga melakukan beberapa update pada Momentum, memastikan virtual mesin berjalan. Copy pastelah satu persatu baris per baris, jangan langsung copy paste semua. Bisa di pause dulu videonya jika ingin melihat full mode-nya. Jangan lupa juga untuk mengganti tanda kutip Monterey dengan sesuai dengan virtual device yang Anda buat. Jika sudah, sekarang untuk membuat virtual mesinnya,
tinggal memencet tombol new di atas. Sekarang pilihlah nama, tempat lokasi folder, ISO image, masukkanlah disk ISO yang dimiliki, dan juga jangan lupa mengganti tipenya ke macOS yang X. Sekarang untuk setting Mac-nya, pertama setting sistem. Untuk base memory saya menggunakan sekitar 5 MB. Saya rekomendasi untuk menggeser slider ke ujung berwarna hijau. Jangan pernah melewati garis warna hijau karena sepertinya bisa berdampak kepada PC. Untuk prosesor saya menggunakan 2 CPU. Namun jika laptop Anda mendukung, Anda bisa menggunakan lebih. Rekomendasi saya minimal menggunakan 2 CPU. Untuk video memori saya menggunakan sebanyak mungkin, sepertinya tidak akan berdampak pada laptop, sehingga gunakanlah sebanyak mungkin untuk memastikan Mac berjalan dengan lancar. Untuk storage seharusnya ada 2, yaitu isinya file ISO dan juga file VDI, the virtual disk image. Jika virtual disk image-nya belum ada, kita bisa buat terlebih dahulu. Hard disk. Sekarang tinggal cari tombol create di atas. Kemudian alokasikanlah memori secukup mungkin. Gunakanlah sebanyak mungkin menurut saya, karena lebih banyak memori yang diberikan, Mac-nya akan berjalan jauh lebih lancar. Ini untuk setup awal. Jika macOS belum pernah dibuat, bakal ada seperti ini. Pertama, jangan lupa ke disk utility terlebih dahulu. Hapuslah VBox hard disk media. Kemudian gantilah nama VBox hard disk media dengan disk baru yang Anda inginkan. Namanya bebas, dibuat apa saja. Sekarang jika disk barunya telah terbuat, jangan lupa untuk first aid dulu untuk memastikan disknya aman. Jika sudah aman, langsung klik done saja. Kemudian sekarang macOS sudah siap untuk diinstal. Langsung saja continue, agree, dan pilih disk. Untuk hasil akhirnya akan terlihat seperti ini. Saya matiin zoom dulu untuk memastikan tidak nge-lag. Untuk bootingnya agak lama ya. Bisa dilihat Mac berjalan dengan lancar. Seharusnya di sini ada setting awal terlebih dahulu, tapi karena sudah saya buat sebelumnya, jadi tidak ada setting awal. Langsung saja. Nah, bisa dilihat Mac-nya berjalan dengan lancar dan aman. Ini loadingnya agak lama karena saya ada bekas running Xcode. Jika Anda ingin mendownload Xcode di macOS Monterey, jangan lupa ke Xcode Projects, karena
Buat mendownload yang di App Store kalau nggak salah harus macOS Ventura. Bisa dilihat Mac berjalan dengan lancar. Untuk spesifikasi Mac-nya bisa dilihat di sini. Baik, paling sekian dari tutorial saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir.